It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Kali ini kita berdua bakal ngobrolin seseorang yang lagi rame banget dibahas nih. Wih, betul banget. Kalau kalian pernah jadi K-popers di era 2010-an, pasti tahu dong cewek ganteng. Cowok ganteng satu ini. Siapa lagi kalau bukan Luhan? Dari mulai join di grup EXO sampai menjadi seorang solois terkenal di Tiongkok. Ternyata kisah hidupnya nih penuh warna loh guys. Seperti apa? Mainkan. Nggak cuman karirnya, tapi juga kontroversinya. Baru-baru ini tuh dia lagi trending gara-gara insiden siaran langsung. Nah, kita tuh akan bahas nih semuanya dari mulai perjalanan karirnya sampai skandal yang bikin dia kena blokir. Oke guys, pertama-tama nih kita bahas dulu siapa sih Luhan. Jadi asal-usul Luhan itu dia lahir pada tanggal 20 April 1990 di Beijing, Tiongkok. Dari kecil dia tuh udah jago nyanyi dan juga dance. Bahkan katanya dia tuh terinspirasi banget sama Michael Jackson dan juga Usher. Setelah lulus SMA, dia tuh pindah ke Korea Selatan buat kuliah awalnya di Seoul Institute of the Art. Nah, di sana tuh dia ikut audisi SM Entertainment dan berhasil masuk. Di tahun 2011-nya dia resmi menjadi trainee. Dan di 2012-nya debut sebagai member EXO yang tadi lu sebutin ya. Dan subunit EXO-M. EXO tuh bisa dibilang legendaris banget ya. Oh iya. Apalagi pas era album XOXO dan juga lagu Growl. Luhan nih jadi salah satu sosok yang paling populer. Terutama di Tiongkok. Dan fansnya tuh banyak banget. Keren loh, dia debutnya malah di Korea dan terkenalnya malah di seluruh Asia. Betul. Dan waktu itu EXO tuh memang kayak rajanya boy group generasi kedua. Tapi nggak selamanya mulus. Karena di tahun 2014, Luhan keluar dari grup EXO ini. Padahal sukses. Alasannya, dia bilang karena masalah kesehatan dan juga perlakuan yang kurang adil ke member EXO-M dibanding EXO-K. Nah, ini gimana nih? Setelah keluar, memang dia akhirnya memutuskan untuk fokus ke solo karirnya di Tiongkok atau di China. Ya, dia balik ini apa namanya itu? Ke akarnya, balik kampung. Balik kampung gitu, susah banget balik kampung dia. Memang setelah balik ke China, Luhan ini nggak main-main loh guys. Karena di tahun 2015, dia langsung rilis album debut yang judulnya Reloaded. Dan ternyata lagi-lagi meledak, sukses. Lagu-lagunya kayak Our Tomorrow dan juga That Good Good, itu jadi hits besar. Ya, dan selain musik, dia juga mencoba acting nih bro. Contohnya, dia main bareng Yang Mi di film The Witness, jadi penyanyi ternyata jadi aktor juga Oh iya, ada fun fact nih ya guys. Jadi Luhan ini pernah mecahin rekor Guinness di tahun 2014 gara-gara dia punya postingan Weibo dengan komentar terbanyak. Waduh. Jadi ternyata memang fansnya loyal dan juga banyak banget. Itu bener karena terbukti nih dari rekor ini. Prestasinya juga nggak kaleng-kaleng loh. Dia pernah jadi selebriti Tiongkok dengan penghasilan tertinggi di tahun 2017 menurut Forbes China. Dan gak heran, dia jadi brand ambassador merek-merek besar seperti Cartier, Puma, dan juga Pepsi loh. Pepsi di sini nggak ada. Coca-Cola di sini. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lagi rame nih guys Jadi ada satu insiden yang judulnya insiden middle finger. Kalian pasti mungkin udah dengar-dengar juga ya, ini kita ceritain nih. Ya, kasus ini tuh rame banget Family Seeker. Jadi gini nih, pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Ya, belum lama ya. Baru nih. Luhan itu siaran langsung di media sosial. Awalnya sih santai, dia ngobrol sama fansnya. Tapi tiba-tiba ada netizen yang komen menghina keluarganya. Dan disinilah dia tuh kebawa emosi. Emosinya itu ngacungin jari tengah ke kamera. Walah. Dan ini tuh tindakan yang dianggap nggak sopan banget di China. Iya, kayaknya bukan di China di mana aja ya. Dan efeknya memang fatal guys. Akun media sosialnya tuh langsung kena blokir di semua platform. Karena kan dia orang terkenal. Yang lihat banyak dan juga efeknya ini masif kan. Dan memang di China tuh nggak macem-macem bro. Nggak bisa macem-macem. Iya. Karena pemerintah ini langsung mantau. Mantau. Ada sesuatu yang heboh nih,
pasti ketahuan. Memang sih dia sempat minta maaf lewat agensinya. Dia bilang tuh, ya dia hilang kontrol. Gara-gara udah capek sama komentar negatif selama bertahun-tahun. Oke. Apalagi menghina keluarganya. Ya. Jadi langsung tuh dia. Sebenarnya sih manusiawi lah ya. Betul. Ya, namanya juga Emosi. Walaupun dia seorang artis besar, ya Dia juga tetap manusia. iya, nggak lepas dari salah ya guys ya. Jujur ini menurut gue sih masih bisa dimengerti. Iya. Tapi memang sebagai seorang public figure, emosi harus bisa dikontrol ya. Walaupun susah bro. Iya. Apalagi di negara seperti Tiongkok nih yang aturan sosial medianya ketat Betul banget. banget. Selain kontroversi Jari Tengah tadi, ternyata Ya. sebelum ini Luhan memang ada cerita yang agak kontroversial juga. Ya. Yaitu mengenai kontrak dengan SM Entertainment, tepatnya di tahun 2014. Jadi ada terjadi gugatan hukum Luhan terhadap SM Entertainment. Dan ini menjadi berita yang cukup heboh di dunia industri K-pop. Kasus ini tuh menyoroti perlakuan tidak adil terhadap artis non-Korea di bawah agensi besar SM Entertainment ini. Lalu ada juga kontroversi mengenai tudingan manipulasi suara. Kalau ini di tahun 2018. Ya. Jadi Luhan sempat dituduh menggunakan autotune yang berlebihan dalam lagu-lagunya. Jadi kayak diedit gitu sih. Iya. Gitu ya. Dibantu gitu. Iya, biar Dibantu suaranya nyampe gitu. Namun, ia membuktikan kemampuan vokalnya melalui penampilan live. Berarti itu kan gosip ya. Iya, dan itu berhasil membungkam kritikan mengenai autotune ini. Ternyata memang pas live-nya bisa berhasil. Nyanyinya bagus. Oke, tadi kita bahas tentang keributan itu ya. Sekarang kita masuk bahas atau yang biasa yang suka-suka nih, percintaan. Di tahun 2017, Luhan tuh bikin heboh pas dia ngumumin hubungannya dengan aktris Kwon Xiaotung, bro. Itu pernah kita bahas juga tuh. Jadi ceritanya, waktu itu Weibo nih sampai crash gara-gara banyak yang nge-like dan juga komen tentang hal ini. Lagi-lagi ya. Memang ada yang pro, ada juga yang kecewa. Ya susah lah ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kecewa karena apa tuh bro? Karena berharap sama Luhan. Jadi memang hubungan mereka tuh low-key banget lah. Dan mereka jarang bahas soal ini di publik. Tapi tiap kali muncul gosip nikah, itu selalu dibantah sama Luhan dan juga Kwon Xiaotung. Tapi selain Kwon Xiaotung, Luhan juga sempat digosipkan sama Dilmurad. Waduh. Dan juga Victoria Song. Guys, tahu nggak kenapa Luhan sama Dilmurad ini sempat digosipin? Jadi mereka tuh ternyata memang pernah bekerja sama dalam beberapa iklan. Dan gara-gara ini mereka digosipin memiliki hubungan yang spesial. Lagi-lagi karena chemistry yang bagus dalam iklan tersebut. Wah, hebat tuh ya. Dan juga dia kan banyak project lain selain iklan, ada variety show dan apa. Jadi netizen ini seperti biasa lah. Ya mereka tuh terlihat sangat natural. Jadi disangkanya tuh pacaran beneran. Padahal kan acting. Acting. Kan tadi nggak cuman sama Dilraba ya, ada sama Victoria Song juga. Betul. Jadi mereka nih sesama artis yang pernah berada di bawah naungan SM Entertainment. Luhan dirumorkan dekat dengan Victoria Song, yaitu mantan leader grup FX. Jadi gara-garanya mereka tuh terlihat akrab dalam acara penghargaan di China. Kesorot kamera tuh. Iya. Kok cepiki-cepiki gimana gitu kan. Memang sih nggak ada bukti yang mendukung bahwa mereka ini memiliki hubungan romantis. Dan ya bisa aja lah ya gara-gara kesorot kamera langsung gosip gitu ya. Jadi sebelum Luhan sukses nih, sebelum dia bergabung bahkan di grupnya EXO, Luhan itu tuh pernah punya pacar di Beijing. Nah, kabarnya pacarnya adalah seorang teman sekolah yang ia tinggalkan saat pindah ke Korea Selatan untuk berkarir. Cinta monyet bro maksudnya. Jadi dalam sebuah wawancara, Luhan tuh menyebutkan kalau dia pernah memiliki cinta pertama bro. First love nih saat remaja. Dan memang dia nggak memberikan detailnya lebih lanjut sih. Karena dia harus tinggalkan untuk mengejar karir. Betul. Lalu ada juga mengenai rumor pernikahan rahasia. Dan ini beredar di tahun 2021. Jadi ceritanya pada awal 2021 tuh sempat muncul bahwa
Luhan telah menikah diam-diam dengan Kwon Xiaotong tadi, Oke. ya kan? Sebuah akun anonim di Weibo ini mengklaim memiliki informasi bahwa pasangan ini menikah dalam sebuah upacara kecil di Beijing. Nikah kecil juga, udah diam-diam kecil lagi. Iya. Manajernya Kwon Xiaotong akhirnya angkat bicara dan juga tegas membantah rumor ini. Oh iya. Menyatakan bahwa berita tersebut tidak punya dasar. Iya sih, nggak ada foto, nggak ada apapun ya. Iya, nggak ada bukti gimana dong. Meski gitu ya, rumor ini udah terlanjur beredar. Dan memang rumor ini terus muncul setiap kali mereka terlihat bersama. Apakah itu dalam acara resmi atau acara pribadi. Dan ada lagi nih, rumor dengan yang bukan selebritis. Oke. Jadi di tahun 2019, Luhan itu dirumorkan dekat dengan seorang yang bukan artis, yang disebut sebagai teman lamanya dari Beijing. Oh, yang mantannya ditinggalin itu? Jangan-jangan ya. Nah, tapi foto-foto seorang wanita itu terlihat makan bersama Luhan di sebuah restoran dan diunggah oleh paparazzi. Nah, tanggapannya, Luhan itu nggak pernah memberikan komentar resmi tentang rumor ini, dan berita tersebut akhirnya mereda sih. Oh, oke. Ya mungkin bukan artis ya. Kurang greget jadi gitu ya. Memang sejak Luhan mengumumkan hubungannya dengan Kwon Xiaotong, dia tuh memang jadi lebih tertutup tentang privasinya ya. Jadi dia memang nggak banyak menyebut tentang hubungannya dalam wawancara. Kan biasa selebriti ini diwawancarain oleh pers atau apa. Infotainment gitu ya. Iya, jadi memang tujuan dia untuk melindungi pasangannya dari tekanan media dan juga publik. Iya, tapi memang Kwon Xiaotong juga kan artis juga ya, serba salah sih ya. Dan dia memang pernah mengatakan dia pengen hidup seperti orang biasa di luar panggung tanpa gangguan dari kamera dan juga gosip. Dan itu tidak akan bisa, Luhan. Nggak mungkin, Luhan. Kamu teh artis. Nggak mungkin bisa jadi orang biasa. Ya. Memang terlepas dari semua kontroversi ini, Luhan nih kita tetap setuju, sepakat kalau dia ini salah satu ikon besar di dunia hiburan Asia. Dari XO sampai karir solonya yang sukses, dia ini meninggalkan karya-karya yang keren lah. Nggak bisa dilupain gitu ya. Dan juga buat para fans, kita cuma bisa berharap dia lebih bijak menghadapi tekanan sebagai selebriti. Dan semoga dia bisa comeback dengan karya-karya yang kerennya lagi ya. Kalau menurut gua sih, dia layak untuk diterima lagi lah. Layak lah. Ya kan kalau itu mas, ya kalau, emosi sesaat lah itu kilaf kalau orang Indonesia bilang, ya nggak? Kalau menurut kalian gimana nih guys? Insiden soal langsung tadi ya dari tengah ini. Coret-coret di komentar ya guys ya. Ya, dan juga jangan lupa nih, ya kita ingetin lagi lah ya. Like-nya, share-nya, subscribe juga. Iya. Biar nggak ketinggalan sama konten-konten terbaru dari Seeker nih. Betul. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bogor.